Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unzilatul Maufiroh. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peradaban Islam pada masa Umayyah di Andalusia. Sejarah awal masuknya Islam ke Andalusia. Penaklukan Andalusia terjadi pada tahun 711 Masehi yang merupakan prestasi militer besar dalam sejarah Islam. Proses ini dilakukan dengan cara perencanaan strategis, bukan secara spontan. Tujuan ekspansi ini yaitu untuk menyebarkan ajaran Islam sekaligus mengamankan jalur perdagangan strategis di wilayah Mediterania Barat. Peran Musa bin Nusair dan ekspedisi Thorif bin Malik. Musa bin Nusair sebagai pemimpin melihat peluang dari kerjasamanya dengan Julian. Tapi dia tidak langsung mengirim pasukan besar, tetapi berkonsultasi dahulu dengan Khalifah Al-Walid di Damaskus dan meminta izin untuk ekspansi ke Eropa. Pada tahun 710 Masehi, Musa bin Nusair mengirim misi pengintaian yang dipimpin Thorif bin Malik dengan jumlah pasukan 400 dari infanteri dan 100 dari kavaleri. Lalu mendarat di wilayah yang dikenal sebagai Torifah. Dengan hasil ekspedisi yaitu berhasil memetakan kekuatan musuh dan menunjukkan bahwa Iberia lemah dan siap ditaklukkan. Kepemimpinan Torik bin Ziyad dan mitologi Jabal Torik. Pada tahun 711 Masehi, Torik bin Ziyad diangkat menjadi pemimpin ekspedisi utama. Menyeberang dari Maroko ke Eropa lalu membawa sekitar 7.000 pasukan yang mayoritasnya itu dari suku Barbar, dan mendarat di kaki bukit karang Jabal Torik atau Gibraltar. Peristiwa penting dari ini yaitu pembakaran kapal-kapal yang mengangkut pasukan setelah mendarat di pantai Andalusia. Tindakan ini dilakukan untuk memberikan pesan kepada para tentara bahwa tidak ada jalan untuk mundur. Pilihan yang tersedia hanyalah meraih kemenangan atau mati syahid di jalan Allah. Kunci keberhasilannya yaitu karena semangat jihad dan mental kuat dalam menghadapi musuh yang lebih besar. Pertempuran lemah Barbate, runtuhnya supremasi Visigoths. Pertempuran ini terjadi di lembah Visigoths di lembah Barbate, Guadalete pada 28 Ramadan 92 Hijriah atau 19 Juli 711 Masehi yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad dan Roderick. Jumlah pasukan dari Visigoths yaitu sekitar 40.000 sampai 100.000 dan tentara muslim sekitar 12.000 yang awalnya 7.000 lalu mendapatkan tambahan 5.000. Keunggulan pasukan muslim yaitu disiplin militer yang tinggi, motivasi spiritual yang kuat, dan taktik kavaleri yang efektif. Tentara Doric ini terpecah oleh konflik internal pada pengkhianatan dan bangsawan. Dengan hasil Roderick itu tewas atau hilang dan kerajaan Visigoths itu runtuh di Iberia, dan kemenangan ini menjadi pintu masuk penyebaran Islam di Eropa Barat. Penaklukan Toledo dan konsolidasi wilayah utara. Setelah kemenangan, Torik bin Ziyad segera melanjutkan ekspansi dan dengan strategi pasukannya yaitu dibagi untuk menguasai kota seperti Cordoba, Malaga, dan Granada. Torik memimpin langsung penaklukan Toledo dan jatuh tanpa perlawanan besar karena lemahnya kepemimpinan lokal dan dukungan dari komunitas Yahudi yang tertindas. Pada tahun 712 Masehi, Musa bin Nusair datang membawa kurang lebih 18.000 pasukan. Ekspansi ini terus berlanjut ke wilayah utara seperti Zaragoza, Tarragona, dan Navarra. Dalam kurun waktu 4 tahun, hampir seluruh semenanjung Iberia ini dikuasai Islam. Wilayah tersebut kemudian yang dikenal sebagai Al-Andalus. Kemajuan peradaban Islam, puncak kejayaan era Umayyah II. Setelah fase penaklukan dan kondisi awal yang sering kali diwarnai oleh konflik internal antar faksi, Andalusia memasuki periode stabil yang luar biasa setelah berdirinya keamiran Umayyah di Cordoba.
Ketika Daulah Umayyah di Damaskus runtuh pada tahun 750 Masehi akibat revolusi Abbasiyah, seorang pangeran muda bernama Abdurrahman bin Muawiyah berhasil melarikan diri dari pembantaian dan melakukan perjalanan epik menuju Spanyol. Ia mendirikan kekuasaan mandiri di Cordoba pada tahun 756 yang menandai awal dari masa keemasan Islam di Eropa yang tak tertandingi. Intelektualisme dan sistem pendidikan. Kemajuan Andalusia yang paling menonjol terletak pada komitmen para penguasanya terhadap pengembangan ilmu, pengetahuan, dan literasi. Di saat sebagian besar wilayah Eropa terjebak dalam abad ke-8 dengan tingkat buta huruf yang sangat tinggi, Andalusia justru berkembang menjadi pusat pembelajaran dunia. Cordoba di bawah pemerintahan Abdurrahman III dan Al-Hakam II tumbuh menjadi kota yang menyaingi Baghdad dalam jumlah cendekiawan dan koleksi buku. Kekhalifahan Cordoba mendirikan Universitas Cordoba yang menjadi institusi pendidikan tinggi paling prestisius di Barat. Menarik mahasiswa tidak hanya dari kalangan Muslim, tetapi juga dari Kristen, Yahudi, dari berbagai penjuru Eropa. Di samping itu, Al-Hakam II dikenal sebagai raja yang memiliki hasrat luar biasa terhadap literatur. Ia membangun sebuah perpustakaan megah yang menampung lebih dari 400.000 volume buku. Untuk mengisi perpustakaan ini, para agen dikirim ke kota-kota besar di timur seperti Kairo, Damaskus, dan Baghdad untuk membeli atau menyalin manuskrip-manuskrip penting dalam bidang filsafat, kedokteran, dan astronomi. Keberadaan infrastruktur pendidikan ini menciptakan masyarakat yang terdidik, di mana hampir seluruh penduduk Andalusia memiliki akses terhadap pendidikan formal melalui sekolah-sekolah di masjid. Kedokteran Revolusi Bedah Al-Zahrawi. Kontribusi Al-Zahrawi sangat revolusioner karena ia tidak hanya mengandalkan teori klasik, tapi memperkenalkan metode observasi dan eksperimen klinis yang empiris. Ia menciptakan dan mengilustrasikan lebih dari 200 instrumen bedah orisinal, termasuk pisau bedah, tang, dan alat untuk operasi katarak. Salah satu penemuan teknisnya yang masih digunakan hingga saat ini adalah penggunaan catgut atau benang dari usus hewan untuk menjahit luka internal tubuh manusia. Karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi buku teks utama di universitas-universitas medis di Eropa. Astronomi, matematika, dan teknologi. Para ilmuwan Andalusia juga membuat terobosan besar dalam bidang astronomi dan matematika yang menjadi dasar bagian navigasi modern. Al-Zarqali mengembangkan instrumen astronomi yang sangat presisi, termasuk astrolabe universal dan memungkinkan penggunaannya menentukan posisi bintang di berbagai lintang tanpa harus mengganti plat instrumen. Ia juga berhasil memperbaiki tabel astronomi Ptolemaic dan menghitung pergerakan apogee matahari dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dalam bidang matematika, pengaruh Al-Khwarizmi dari timur diserap dan dikembangkan lebih lanjut di Andalusia. Pengenalan angka Arab termasuk konsep nol dan sistem aljabar ke Eropa melalui Andalusia memungkinkan kemajuan dalam akuntansi, arsitektur, dan teknik sipil. Teknologi pertanian juga mengalami revolusi melalui sistem irigasi canggih yang menggunakan kincir air dan kanal-kanal di bawah tanah, yang mengubah lahan kering di Spanyol menjadi perkebunan jeruk, zaitun, delima yang sangat produktif. Masjid Agung Cordoba. Masjid ini adalah salah satu masjid terbesar di dunia yang dibangun sejak masa Abdurrahman I. Ciri khasnya yaitu hutan pilar dengan lebih dari 850 tiang yang terbuat dari marmer, jasper, dan granit. Lengkungannya itu ganda merah putih yang ikonik dan mihrab yang dihiasi dengan mosaik emas dari Bizantium. Madinat Al-Zahra. Madinat Al-Zahra ini dibangun oleh Abdurrahman III sebagai kota megah di Sierra Morea yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan simbol kekhalifahan yang dilengkapi dengan istana marmer, taman luas, dan sistem air yang canggih.
Namun sayangnya kota ini hancur setelah sekitar 1 abad dari akibat konflik, fitnah, perang saudara, astronomi, kemunduran, krisis struktural, dan dekadensi politik. Setelah puncak kejayaan abad ke-10, kekuasaan Umayyah di Andalusia mulai melemah. Kemunduran ini pun terjadi bertahap akibat krisisnya kepemimpinan dan perpecahan etnis. Juga tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Kondisi ini pun dimanfaatkan oleh kekuatan Kristen untuk menyerang balik. Masalah suksesi dan kelemahan kepemimpinan. Salah satu kelemahan mendasar dalam sistem politik Umayyah adalah ketidakjelasan mekanisme pergantian kekuasaan. Kekhalifahan ini mengadopsi sistem monarki yang tidak memiliki aturan baku mengenai senioritas atau kompetensi. Hal ini sering memicu persaingan yang tidak sehat di antara anggota keluarga istana, di mana faksi-faksi pendukung pangeran tertentu berusaha melakukan intrik untuk mengamankan posisi takhta. Krisis kepemimpinan ini mencapai titik krisis ketika Al-Hakam II itu wafat pada tahun 976 Masehi dan digantikan oleh putranya yaitu Hisham III yang baru berusia 11 tahun. Hisham II tidak memiliki kecakapan untuk mengelola negara yang luas dan kompleks. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh Muhammad ibnu Abi Amir, seorang pejabat ambisius yang kemudian dikenal dengan gelar Al-Mansur. Al-Mansur secara efektif mengambil alih seluruh otoritas pemerintahan, mengisolasi khalifah di dalam istananya, dan menjadikan posisi khalifah hanya sebagai simbol formalitas dalam doa-doa di mimbar Jumat. Hegemoni Al-Mansur dan delegitimasi institusi. Meskipun Al-Mansur adalah seorang jenderal yang sangat cakap dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam ke arah utara, tindakannya merusak fondasi legitimasi kekhalifahan. Ia membubarkan struktur militer tradisional yang berbasis suku dan menggantikannya dengan tentara bayaran dari Berber Afrika Utara serta kelompok hamba sahaya. Hal ini menciptakan loyalitas militer yang bersifat transaksional kepada pribadinya, bukan kepada institusi negara atau dinasti Umayyah. Setelah kematian Al-Mansur pada tahun 1002 Masehi dan disusul oleh kematian putranya yaitu Abdul Malik, stabilitas mulai goyah. Anak Al-Mansur yang lain, Abdul Ar-Rahman Sanchuelo, mencoba memaksa Hisham II untuk menunjuknya sebagai pewaris takhta kekhalifahan. Tindakan ini dianggap sebagai penghinaan besar bagi keluarga keturunan Umayyah yang asli dan memicu kemarahan publik serta elit politik di Cordoba, yang kemudian menjadi sumbu bagi ledakan perang saudara, konflik etnis, dan faksionalisme. Heterogenitas masyarakat Andalusia yang sebelumnya menjadi sumber kekuatan berbalik menjadi sumber konflik ketika otoritas pusat melemah. Terjadi ketegangan kronis antara kelompok Arab elit dengan kelompok barbar yang merasa dianaktirikan secara ekonomi dan politik. Selain itu, peran dominan para sakaliba dalam birokrasi dan militer memicu kecemburuan sosial dari kelompok lain. Ketidakmampuan penguasaan untuk menjadi penengah yang adil di antara faksi-faksi ini menyebabkan disintegrasi sosial yang parah, di mana setiap kelompok ini mulai membangun basis kekuatan sendiri di wilayah-wilayah provinsi. Fitnah Al-Andalus dan dekade kekacauan. Periode yang dikenal sebagai Fitnah Al-Andalus merupakan fase penting saudara yang menghancurkan dalam sejarah Islam di Spanyol. Konflik ini dimulai dengan kudeta terhadap Abdul Ar-Rahman Sanchuelo pada tahun 1009 Masehi dan berlanjut selama lebih dari 2 dekade. Selama masa ini, kekhalifahan Cordoba berganti pemimpin hingga 10 kali, di mana berbagai faksi Umayyah dan faksi-faksi lain seperti dinasti Hamudid saling menjatuhkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.